Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 291 sampai 295. Bab 291 pergi menemui Lei Tiandong. Keesokan paginya, Xie Jing berangkat kerja. Ye Yan datang ke klub di Hao. Kali ini dia datang terutama karena Chen Tianya akhirnya menyelidiki situasi Lei Tiandong. Lei Tiandong, penduduk asli Dongling, dia bertugas di ketentaraan pada tahun-tahun awalnya dan bertugas sebagai tentara selama lebih dari 10 tahun. Kemudian, dia diberhentikan dari ketentaraan karena alasan yang tidak diketahui dan kembali ke Tangling untuk menikah dan memiliki seorang putri. Sial, dulu mudah untuk memeriksa seseorang dengan menonton TV, tapi sangat sulit menunggu sampai giliranmu untuk mengetahuinya. Chen Tianya mengeluh, terutama karena Han Qing mengirim orang untuk mengawasi Lei Tiandong begitu dekat sehingga dia tidak bisa melepaskannya untuk menyelidikinya. Lalu, wajahnya berubah serius. Alasan Lei Tiandong bekerja untuk Han Qing adalah karena Han Qing mengendalikan istri dan putrinya. Saya mengetahui bahwa istri dan putrinya bahkan tidak bersamanya sekarang. Sebaliknya, mereka ditahan di tempat terpisah oleh Han Qing dan hanya dapat bertemu melalui video setiap bulan. Selama bertahun-tahun, Han Qing telah menggunakan istri dan anak perempuan Lei Tiandong sebagai pemerasan, membuatnya melakukan banyak pekerjaan kotor. Cahaya dingin muncul di mata Ye Yan. Bagi pria berlatar belakang militer seperti Lei Tiandong, dia tidak takut mati, tapi pasti akan melindungi istri dan putrinya dengan segala cara. Dilihat dari kekejaman Han Qing, jika Lei Tiandong tidak menaatinya, istri dan putrinya mungkin akan mengalami akhir yang sangat tragis. Praktik menggunakan kerabat orang lain sebagai ancaman adalah tindakan yang paling menjijikkan. Apakah kamu sudah menemukan istri dan anak-anaknya? Ye Yan bertanya. Chen Tianya menggaruk kepalanya dan tampak seperti sakit kepala. Saya tidak tahu kepada siapa Han Qing menyerahkan masalah ini. Dia tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Saya tidak punya cara untuk memulainya. Dia menyuruh orang-orang mengawasi Han Qing, bahkan orang-orang di sekitarnya. Ternyata Han Qing tidak hanya tidak pernah pergi menemui istri dan anak perempuan Lei Tiandong, dia juga tidak pernah mengirim siapapun untuk mencari mereka. Hal ini membuat Chen Tianya tidak punya pilihan. Lei Tiandong adalah kartu truf terbesar Han Qing, dan istri serta putrinya adalah cara terbaik untuk mengendalikan kartu truf ini, jadi dia harus lebih berhati-hati tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia. Ye Yan berkata dengan enteng, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang, jika kita tidak dapat menemukan istri dan anak Lei Tiandong, semuanya akan sia-sia. Ye Yan terkekeh, kamu benar, jadi aku sudah menemukan istri dan anak-anaknya. Chen Tianya sedikit tercengang. Apa katamu? Han Qing memiliki adik laki-laki bernama Han Dian, yang merupakan orang yang paling dia percayai. Han Dian selalu menjaga istri dan anak perempuan Lei Tiandong. Keduanya hanya berkomunikasi melalui telepon. Jadi menurutmu tidak ada cara untuk mengikuti petunjuk, kata Ye Yan. FCK, Chen Tianya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Yan tua, saudara Yan. Mengapa kamu begitu kuat? Mengapa kamu harus menyiksaku? Ye Yan tersenyum. Setelah ini, bukankah jaringan intelijenmu juga sudah terbentuk? Sebenarnya, sangat mudah bagi Ye Yan untuk benar-benar menginginkan informasi Lei Tiandong. Tentu saja ada orang yang tidak dapat ditemukan oleh konsorsium Zhang, tetapi mereka jelas bukan Lei Tiandong. Tapi Ye Yan tidak terburu-buru. Jadi dia menyerahkan masalah ini kepada Chen Tianya dan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan dia membangun jaringan intelijennya. Sebagai orang yang berada di wilayah abu-abu, jika Anda tidak mendapat informasi yang cukup, Anda sedang menunggu kematian. Chen Tianya tertegun sejenak dan menunjukkan ekspresi berpikir. Benarkah demikian? Apakah kamu merencanakan ini? Ye Yan berkata dengan tenang, benar, lagi pula. Aku juga bermaksud agar kamu membuka saluran berita. Ini adalah sebuah kesempatan. Chen Tianya mengangguk kagum, seperti yang diharapkan dari saudara Yan.
dengan kebijaksanaan ini, strategi ini, tata letak ini. Diam, ada garis hitam di kepala Ye Yan. Chen Tianya terkekeh dan berkata, "Apa selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Bunuh istri dan anak perempuan Lei Tiandong, tanggungkan hutang ini pada Han King, dan biarkan mereka saling membunuh," Ye Yan berkata dengan dingin. Senyuman di wajah Chen Tianya membeku. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin kekuatan abu-abu yang memenuhi syarat, dia tidak bisa menyerang orang yang tidak bersalah untuk tujuannya sendiri. Belum lagi ada anak kecil di dalamnya. Ini, Lao Yan, ini tidak baik. Jika kamu melakukan ini, jika Lei Tiandong mengetahui kebenarannya, kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Chen Tianya dengan cepat menasihati. Ye Yan mengangguk dengan wajah dingin. Aku tahu. Jadi aku hanya bercanda. Apa-apaan, persen-persen tanda pagar, Chen Tianya hampir memuntahkan darah. Dia baru saja menyusun kata-kata di benaknya, bersiap untuk membujuk saudaranya agar tidak mengambil jalan yang salah seperti seorang mentor kehidupan. Tak disangka, badut itu ternyata adalah dirinya sendiri. Ye Yan tersenyum senang. Sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda menggoda Chen Tianya ketika Anda tidak ada pekerjaan. Ia memang bukan orang yang berhati lembut, dan setelah pembunuhan pertamanya di Inggris, ia bahkan tidak memiliki beban psikologis apapun. Tapi Ye Yan juga punya prinsipnya sendiri. Jika dia diminta menyerang ibu dan anak yang tidak bersalah, dia pasti tidak akan mampu melakukannya. Setelah menenangkan Chen Tianya yang dipenuhi kebencian, Ye Yan berkata, "Saya telah menemukan tempat di mana Han Dian memenjarakan istri dan anak perempuan Lei Tiandong, jadi segalanya akan menjadi sederhana akhir-akhir ini. Selama kita bisa menyelamatkan ibu dan anak perempuannya, akan sangat mudah untuk merekrut Lei Tiandong. Ayo pergi dan temui dia dulu." Ye Yan berdiri. "Oke." Chen Tianya mengambil kunci mobil dan mengikutinya keluar. Lei Tiandong tinggal di pinggir kota Dongling. Jalan di sini sempit dan membingungkan, banyak bangunan liar di mana-mana. Kalaupun ada alamatnya, sulit menemukannya. Ye Yan dan Chen Tianya turun dari mobil di depan bungalow yang terlalu tua untuk dilihat umurnya. Dindingnya terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari ubin pecah, dan bahkan pintunya, kalau bisa disebut pintu, hanya berupa beberapa potongan kayu yang dipaku. Menurut Chen Tianya, tindakan anti maling terbesar di rumah ini adalah pria di rumah tersebut dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Ye Yan mengetuk pintu dengan lembut. Dia sangat takut dia akan menghancurkan papan dengan kekuatannya. Akan sangat memalukan jika saya harus meminta maaf kepada orang lain sebelum masalah tersebut diselesaikan. "Siapa?" Suara pendek dan kuat terdengar dari dalam rumah. Kemudian, dengan suara berderit yang menyayat hati, Lei Tiandong membuka pintu dan berjalan keluar. Saat dia melihat Ye Yan, ekspresinya berubah. Lei Tiandong tidak akan pernah melupakan pria yang bisa menghadapinya secara langsung atau bahkan menekannya. "Apakah itu kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Dia berkata dengan hati-hati. Ye Yan tersenyum, "Kamu tidak mau mengundangku masuk, aku tidak akan membenci rumahmu yang sederhana." Ada sedikit keraguan di wajah Lei Tiandong. Dia bisa merasakan bahwa orang di depannya tidak memiliki niat buruk. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, jika ada yang harus dilakukan, katakan saja secara langsung." Sambil berbicara, mata Lei Tiandong tanpa sadar melirik ke sekeliling. "Apakah kamu mencari orang ini?" kata Chen Tianya sambil membuka bagasi. Ada seorang gangster pingsan tergeletak di dalam. Dia benar-benar orang yang dikirim oleh Han King untuk memantau Lei Tiandong. Bab 292 Klub Jinwan. Chen Tianya dapat menemukan Lei Tiandong, dan tentu saja dia juga dapat menemukan orang yang memata-matainya. Namun, Lei Tiandong masih terlihat kedinginan. "Ada lebih dari satu orang yang mengawasi di sekitar rumahku, jadi sebaiknya kamu pergi, jika tidak, Han King akan menimbulkan masalah untukmu." Ye Yan berkata dengan tenang, "Orang-orang itu sudah pergi minum dan bersenang-senang,
hanya yang ini yang tersisa. Namun, mereka akan segera kembali, jadi kenapa kita tidak bergegas? Kali ini, Lei Tiandong akhirnya merasakan sedikit emosi di wajahnya. Masuk, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Perabotan di dalam kamar sangat sederhana dan bisa dibilang miskin. Tapi rumahnya sangat bersih dan rapi, bahkan tidak ada debu di sudut-sudutnya. TSK, kamu seharusnya sangat miskin dengan keahlianmu. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Gentianya melihat perabotan di ruangan itu dan berkata. Lei Tiandong berkata tanpa ekspresi, jika ada yang harus kamu lakukan, beritahu aku. Saat Ye Yan hendak mengungkapkan tujuannya datang, dia mendengar suara keras datang dari luar rumah. Seseorang berteriak di luar, Lei Tiandong, kamu bajingan yang tidak membayar kembali uang hutangmu. Apakah menurutmu kami tidak perlu mengembalikan uang itu jika kami tidak bisa mengalahkanmu? Kamu lebih suka berjudi daripada membayar kami kembali, kamu hanya bajingan. Itu berantakan. Dan ada berbagai macam kata-kata kotor dan kutukan. Tapi Lei Tiandong memasang ekspresi sedih di wajahnya, dan dia tidak keluar untuk mengusir mereka, hanya membiarkan orang membuat masalah di luar. Apa yang terjadi? Gentianya bertanya dengan heran. Apa yang dia temukan tidak menunjukkan bahwa Lei Tiandong punya masalah dengan perjudian. Bukan apa-apa, mereka akan segera pergi, jangan khawatir. Lei Tiandong tidak mau bicara lebih banyak. Ye Yan menggeleng, Han King membawamu ke keadaan seperti ini. Apakah kamu ingin seperti ini di kemudian hari? Ketika Lei Tiandong bertugas di ketentaraan, ibunya sakit parah dan dia meminjam banyak uang dari tetangganya. Awalnya, setelah dia pensiun, karena alasan khusus di pasukannya, dia menerima biaya demobilisasi lebih dari 100.000 yuan. Yang cukup untuk membayar utangnya. Tanpa diduga, begitu dia kembali, dia diplot oleh Han King, tidak hanya istri dan putrinya yang dibawa pergi, tetapi semua uang di tangannya juga dirampok. Lebih buruk lagi, rumor menyebar di masyarakat bahwa Lei Tiandong kehilangan seluruh uangnya dalam perjudian, membuat ibunya marah sampai mati, dan bahkan menjual istri dan anak-anaknya. Reputasi Lei Tiandong benar-benar hancur, dan tetangganya datang menagih hutang setiap hari. Orang-orang ini tidak bisa mengalahkannya, tapi mereka bisa mengutuk keluar dan membuang sampah ke dalam rumah. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yan, hidung Gentianya menjadi bengkok karena marah. Apakah ini mungkin dilakukan manusia? Begitu dia mendengar ini, dia tahu bahwa itu pasti perbuatan Han King. Hancurkan reputasi Lei Tiandong, sehingga dia hanya menjadi tikus jalanan, dan dia hanya bisa menurut dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Lei Tiandong memandang Ye Yan dengan kaget. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengetahui hal-hal ini dengan begitu jelas? Aku hanya orang biasa, tentu saja, kamu juga bisa menganggapku sebagai bangsawanmu, mulut Ye Yan melengkung. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan uang tunai yang telah dia siapkan sejak lama dari dompetnya. Tianya, pergi dan kembalikan orang-orang itu, kata Ye Yan. Gentianya mengambil uang itu dan mengangguk, oke. Wajah Lei Tiandong berubah serius, dan dia tiba-tiba berdiri. Apa maksudmu? Aku tidak membutuhkan amalmu. Tidak peduli betapa tertekannya dia, martabatnya sebagai seorang prajurit sudah tertanam dalam di tulangnya. Orang lain mungkin berterima kasih kepada Ye Yan karena melakukan hal ini, tapi dia hanya merasa itu adalah sebuah penghinaan. Kamu benar-benar menginginkan sesuatu yang enak, tapi kamu masih ingin aku memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, Ye Yan berkata dengan marah. Kalau kamu mulai bekerja untukku, semua uang ini akan dipotong dari gajimu. Tentu saja dia tidak akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Lei Tiandong tampak teguh dan ingin menghentikan Gentianya. Tapi Ye Yan sepertinya secara tidak sengaja memblokir semua arah yang mungkin baginya untuk mengambil tindakan. Aku tidak pernah bilang aku ingin bekerja untukmu. Lei Tiandong tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ye Yan tersenyum dan berkata,
Katakan ini lagi padaku saat keluargamu sudah berkumpul kembali. Itu hanya kata-kata ringan, tetapi seluruh tubuh Lei Tiandong menegang dan dia menatapnya seolah-olah dia tersengat listrik. Apa katamu? Ye Yan dengan santainya menarik sebuah kursi dan duduk. Karena aku sudah memutuskan untuk berkunjung, tentu saja aku harus cukup tulus. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah istri dan anak perempuanmu, bukankah aku akan mempermalukan diriku sendiri dengan lari ke sini hari ini? Lei Tiandong mengepalkan tinjunya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani bercanda dengan saya tentang hal semacam ini, maka saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membuat Anda membayar harganya. Ancaman ini sama sekali tidak berpengaruh pada Ye Yan. Saya rasa saya baru saja membuktikan diri bahwa saya mempunyai kemampuan untuk mencari tahu di mana istri dan anak perempuan Anda berada. Kisah tentang Lei Tiandong yang ia ceritakan tidak hanya untuk menceritakan sebuah kisah kepada Chen Tianya untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatannya. Benar saja, ketika Lei Tiandong mendengar ini, wajahnya menjadi rileks. Tapi dia tetap terlihat serius. Han Qing tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan menyakiti istri dan anak perempuanku. Ye Yan menjentikkan jarinya, jadi, kamu boleh ikut denganku. Tubuh Lei Tiandong gemetar. Ayo pergi bersama, tidakkah kamu mau? Dia menelan kata-kata selanjutnya. Namun Ye Yan juga mengerti bahwa Lei Tiandong selalu merasa bahwa dia dan Han Qing sama-sama ingin mengendalikannya, dan kunci untuk mengendalikannya adalah dengan mengendalikan istri dan putrinya. Tapi sekarang, Ye Yan malah memintanya untuk mengikutinya. Setelah dia diselamatkan, Lei Tiandong tidak akan pernah mengizinkan siapapun membawa istri dan putrinya pergi lagi. Ye Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Aku ingin kamu bekerja untukku. Apakah ada masalah dengan itu? Jika Anda ingin berbicara tentang tunjangan kesejahteraan, tidak apa-apa, tapi saya sarankan Anda menunggu sampai keluarga Anda bersatu kembali." Lei Tiandong terdiam, matanya berkedip, jelas mengalami pergulatan psikologis yang sengit. Jika dia pergi bersama Ye Yan, dia akan putus dengan Han Qing, dan istri serta putrinya akan mati jika mereka tidak memperlakukannya dengan baik. Namun jika dia ingin terus bekerja untuk Han Qing seperti sekarang, dia tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ketika saatnya tiba, sudah jelas apa yang akan terjadi pada istri dan anak-anaknya. Saat ini, Chen Tianya masuk. Saya jelaskan kepada orang-orang itu, walaupun mereka tidak percaya, setidaknya demi mendapatkan uang, mereka tidak akan datang ke rumah Anda lagi di kemudian hari, ujarnya. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan sisa beberapa ratus uang tunai ke dalam sakunya. Ye Yan menarik tangannya tanpa berkata-kata, "Kamu dianggap bos, jadi kamu berani memanfaatkan uang sebanyak itu?" Omong kosong, Chen Tianya memutar matanya. "Saya bekerja untuk Anda sebagai sopir dan kasir, jadi saya harus membayar sejumlah kerja keras." Baiklah, ini semua salahmu." Ye Yan tidak berdaya. Lei Tiandong memandang mereka berdua dengan kilatan tekad di matanya. "Oke, aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan orang. Jika istri dan anak perempuanku bisa kembali, maka hidupku, Lei Tiandong, akan menjadi milikmu." Bab 293. Dia pasti akan datang sebelum orang-orang Han Qing kembali. Ye Yan dan rombongannya sudah pergi dari sini. "Lao Yan, apa rencanamu?" Chen Tianya bertanya. "Bagaimana lagi kita bisa merencanakan ini? Pertama-tama selamatkan orang-orang, lalu tangani Han Qing dan saudaranya." Ye Yan berbicara dengan ringan, tapi ada niat membunuh yang dingin dalam nadanya. Lei Tiandong tetap diam. Dia telah bersama Han Qing selama bertahun-tahun dan sangat mengenal orang ini. Keduanya kejam, tirani, dan bengis. Selama dia masih hidup, istri dan putrinya tidak akan pernah aman sehari pun. Ye Yan juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi jika dia ingin Lei Tiandong mengikutinya dengan tenang, bom waktu Han Qing harus dipecahkan. Belum lagi orang ini masih menjadi anggota Yung Group,
jadi dia harus mati. Oke, aku akan menelepon saudara-saudaraku dan segera menyingkirkan orang ini hari ini, kata Chen Tianya. Itu akan menimbulkan terlalu banyak kebisingan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Han Qing telah menjalankan kasino bawah tanah selama bertahun-tahun, dan Yung Group mendukungnya, jadi dia tidak kekurangan uang. Oleh karena itu, dia memiliki bawahan terbanyak di antara pasukan abu-abu di kota Dongling. Begitu Chen Tianya memulai perang dengannya, hal itu pasti akan membuat khawatir seluruh kota Dongling. Cakupan dampaknya akan sulit dikendalikan, dan akan dengan mudah melibatkan dirinya dan keluarga Xie. Bukan itu yang ingin Ye Yan lihat, saudaraku, leluhur, kamu tidak akan masuk sendirian lagi, kan? Chen Tianya terkejut. Dia bahkan curiga Ye Yan mempunyai hobi khusus. Dia telah melatih begitu banyak adik laki-lakinya, tetapi pada akhirnya, lelaki tua ini tidak pernah menggunakannya dan selalu menyelesaikannya sendiri. Apa yang kamu bicarakan sendirian? Bukankah itu Lao Lei? Aku belum tua. Lei Tiandong tidak berekspresi di kursi belakang, tapi dia memikirkan sesuatu. Sama saja dengan atau tanpa dia, apa gunanya jika dia pergi? Aku merasa seperti aku telah tersinggung. Sudut mulut Lei Tiandong bergerak-gerak dan dia diam-diam menyembunyikan kata-kata itu di dalam hatinya. Jangan khawatir, itu sudah cukup. Jika bukan karena ketenangan pikiran Lao Lei, aku bahkan tidak akan membawanya bersamaku, kata Ye Yan sambil tersenyum. Chen Tianya merasa seperti sedang sakit gigi. Itu adalah Han Qing. Dia telah mendominasi Dongling selama hampir 20 tahun. Lei Tiandong adalah kartu truf di tangannya. Tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang dari kekuatan lain mengetahui hal ini. Namun, tidak ada yang mampu mengambil seseorang darinya selama bertahun-tahun, yang sudah menjelaskan banyak hal. Tidak, Lao Yan, beritahu saya apa yang ingin Anda lakukan, sehingga saya dapat melihat bagaimana saya dapat membantu Anda, kata Chen Tianya tanpa daya. Ye Yan melambaikan tangannya dengan santai. Tidak apa-apa, setelah Han Qing ditangani, aku masih membutuhkanmu untuk melindungiku. Saat ini tekanannya ada padamu, jadi bersiaplah. Chen Tianya menjadi gila. Saudaraku, tidak bisakah kita melakukan ini? Saya sangat stres sehingga Anda dapat kembali dengan selamat. Tenang saja ya, kenapa bos yang bermartabat seperti itu selalu terkejut? Dia sudah mengetahui kekuatan Han Qing dengan jelas. Sedangkan untuk Han Dian, orang ini sangat pandai bersembunyi dan sangat berhati-hati. Begitu dia benar-benar menemukan tempat persembunyiannya, akan mudah untuk menghadapinya. Lagi pula, ada banyak orang di kota Dongling. Jadi agar tidak mengungkapkan kekurangan mereka, tidak banyak orang yang menjaga istri dan anak perempuan Lei Tiandong. Adapun untuk menyelesaikan Han Qing, bagi Ye Yan, setelah mengalami 2 insiden di Inggris dan Tuan Mu, dia sudah memahami kekuatannya sendiri. Kekuatan yang terdiri dari gangster kecil ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Saat Chen Tianya sedang mengobrol, ketiga orang itu pergi ke kota tua. Tempat ini jauh lebih baik daripada tempat tinggal Lei Tiandong, tetapi masih sangat tua. Ye Yan meminta Chen Tianya memarkir mobilnya di depan sebuah hotel bernama Jinwan KTV. Ini dia, katanya sambil membuka pintu dan keluar dari mobil. Di permukaan, KTV ini adalah bisnis gangster, namun nyatanya merupakan markas Han Dian lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, dia jarang muncul, sehingga hampir tidak ada yang mengetahuinya. Ye Yan meminta Chen Tianya menunggu di dalam mobil, dan dia masuk ke Jinwan KTV bersama Lei Tiandong. Lei Tiandong sudah berganti pakaian berkerudung dan memakai kacamata hitam. Manajer lobi melihat mereka dan menyapa mereka dengan antusias. Kalian berdua, ingin bermain apa? Jinwan KTV ini terbilang terkenal di Tanglin, terutama karena bisa memberikan berbagai layanan untuk pria. Kamar pribadi yang mewah, kata Ye Yan. Mata manajer lobi berbinar dan dia meminta kamar terbaik di sini. Memikirkan hal ini,
Senyuman di wajahnya yang riasan tebal menjadi lebih antusias. Silakan lewat sini, kamar pribadi mewah di Jinwan berada di lantai 3. Dekorasi di sini indah dan megah, memancarkan aura orang kaya di mana-mana. Ketika mereka tiba di ruang pribadi, manajer lobi mengeluarkan iPad dan memperkenalkan Ye Yan dengan antusias. Adapun Lei Tiandong, meskipun dia terkejut bahwa orang ini mengenakan kerudung dan kacamata hitam di dalam kamar, dia tidak peduli. Ye Yan memindainya dan menemukan bahwa yang disebut layanan di iPad pada dasarnya adalah wanita cantik. Kita baru saja kembali dari luar negeri. Mari kita istirahat untuk memulihkan semangat kita dan bersenang-senang nanti, kata Ye Yan. Kemudian, dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan segepok uang. Dengan senyum ambigu di bibirnya, dia memasukkannya ke dalam lekukan dalam di dada manajer lobi. Mata manajer lobi bersinar dengan emas. Jarang sekali melihat tamu yang begitu murah hati. Dia membungkukkan pinggangnya ke bawah, berharap tangan Ye Yan dimasukkan lebih dalam. Dia berkata dengan senyum menawan di wajahnya, Ya, jika kamu punya instruksi, katakan saja padaku, aku pasti akan memuaskan semuanya. Ye Yan mengulurkan tangannya, mengangguk sedikit, lalu mengaitkan dagu manajer lobi dan berkata, silakan, aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Ketika manajer lobi yang memerah itu pergi, senyum di wajah Ye Yan menghilang. Di mana istri dan anak perempuanku? Lei Tiandong tidak tahan lagi. Dia berdiri dan ingin mencari mereka. Duduklah dan tenanglah, kata Ye Yan dengan tenang. Tempat ini sangat besar. Berapa lama kamu akan menemukannya? Lagi pula, menurutmu Han Dian tidak akan menyembunyikan orang di dalam kotak ini, bukan? Kalau kamu keluar sekarang, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan pencarian di lantai ini, kamu akan ketahuan. Kalau tidak, apalagi mengancammu dengan istri dan anak perempuanmu. Kalaupun orangnya dipindahkan, akan sangat merepotkan. Temukan lagi. Kata-kata Ye Yan membuat wajah Lei Tiandong membiru dan merah. Dia adalah seorang prajurit yang telah mengalami banyak pertempuran. Jadi dia secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Tapi dia terlalu cemas dan kehilangan ketenangannya. Saya mendengarkan Anda pasti punya cara. Lei Tiandong duduk dan berkata. Ye Yan tersenyum tipis. Han Dian adalah orang yang penuh nafsu. Apalagi dia suka mencoba hal-hal baru. Sejumlah pelayan baru telah tiba di Jinwan hari ini, jadi dia pasti akan datang untuk menikmatinya. Kita hanya perlu menunggu. Bab 294 memberi informasi secara diam-diam. Villa Junshan, Qin Fanglan sedang dalam suasana hati yang baik selama 2 hari terakhir. Putrinya mengambil kembali posisi presiden dan menegaskan bahwa bos 3 miliar itu masih tertarik pada putrinya. Dia merasa hidupnya hampir sempurna. Temukan saja cara untuk menyingkirkan pengecut sialan itu. Memikirkan hal ini, Qin Fanglan menghela nafas. Baru-baru ini, dia tidak dapat menemukan peluang atau alasan yang baik untuk mengusir Ye Yan sambil membiarkan dia menyimpan uang di tangannya. Saat ini, teleponnya berdering. Qin Fanglan mengambilnya dan melihatnya, dan segera tersenyum. Ini Xiao Feng, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Apakah ada berita tentang film itu? Orang yang meneleponnya adalah Zuo Jinfeng. Sejak terakhir kali, Zuo Jinfeng melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh manfaat apapun dari Qin Fanglan untuk saat ini, jadi dia tidak pernah datang lagi. Namun, agar dapat menggunakannya di masa depan, dia tidak memutuskan kontak, tetapi setiap kali Qin Fanglan bertanya tentang karakter film, dia akan berbohong. Sejak dia kembali ke Dongling, Zuo Jinfeng tidak mengalami banyak kemajuan. Dia hanya minum-minum dan bergaul dengan gadis-gadis dari tempat hiburan setiap hari. Hari ini, dia sedang bernyanyi dan karnaval di Jinwan KTV bersama beberapa temannya. Ketika dia keluar untuk menggunakan toilet, dia kebetulan melihat manajer lobi memimpin 2 orang ke atas. Salah satunya, Zuo Jinfeng tidak pernah bisa melupakannya dalam mimpinya. Itu Ye Yan, dia sadar saat itu.
Aku tidak pernah menyangka kalau menantu laki-laki yang berkunjung akan berani datang ke tempat seperti ini. Zhuo Jinfeng menatap punggung Ye Yan dengan tatapan sinis. Jika bukan karena perbuatan buruk bocah cantik ini, dia mungkin hidup bahagia di luar negeri dengan uang yang ditipunya dari Qin Fanglan. Selain itu, Zhuo Jinfeng merasa bahwa Ye Yan tidak hanya merusak rencananya, tetapi juga sangat mempermalukannya. Sekarang melihat Ye Yan, kebencian ini muncul lagi dari hatinya. Sialan, idiot, aku khawatir kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku akan melihatmu main-main, kan? Zhuo Jinfeng bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Kali ini, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati jika aku tidak membiarkanmu mati. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Fanglan. Bibi Qin, aku menemukan sesuatu, dan aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu Xie Jing. Aku hanya bisa mendiskusikannya denganmu dan memberiku ide, kata Zhuo Jinfeng dengan nada yang sengaja memalukan. Qin Fanglan sedikit bingung setelah mendengar ini. Apa yang terjadi berhubungan dengan putrinya? Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Yah, bukankah hubungan antara Xie Jing dan suaminya tidak begitu baik? Zhuo Jinfeng bertanya dengan nada samar. Emosi, Xiao Jing hanya menggunakan sampah itu. Tidak mungkin ada perasaan apapun di antara mereka, kata Qin Fanglan langsung. Dia selalu mengatakan ini di depan orang luar, karena takut orang lain akan mengira Xie Jing dan Ye Yan saling mencintai seumur hidup. Qin Fanglan merasa jika dia mengatakan ini, akan lebih mudah bagi Xie Jing untuk menikah di masa depan jika dia bercerai. Begitu, tidak heran, Zhuo Jinfeng tiba-tiba tampak tercerahkan. Apa yang terjadi, Xiao Feng? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang hal ini? Qin Fanglan sedikit bingung. Zhuo Jinfeng menghela nafas. Bibi Qin, sejujurnya, aku sedang mengadakan pesta dengan beberapa teman di Jinwan KTV. Dan kebetulan aku melihat Ye Yan naik ke lantai 3 bersama seorang wanita. Lantai 3 Jinwan adalah ruang VIP dengan tempat tidur. Qin Fanglan pernah mendengar tentang Jinwan KTV dan tahu apa yang ada di sana. Apa yang kamu bicarakan? Bocah kecil itu benar-benar melakukan hal seperti itu. Apakah dia masih ingin malu? Zhuo Jinfeng berkata, saya juga merasa ada yang tidak beres. Jadi saya berpikir untuk memberitahu Xie Jing. Dia sengaja berhenti sejenak untuk menunjukkan bahwa dia ragu-ragu. Namun, identitas saya tidak nyaman. Jadi saya pikir saya akan berbicara dengan Anda terlebih dahulu. Qin Fanglan mendengus keras. Bajingan ini benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu dan tidak senonoh. Keluarga kami benar-benar telah membutakan kami karena membesarkannya selama bertahun-tahun. Bibi Qin, jangan khawatir. Bagaimana kalau Ye Yan pergi menyanyi saja? Zhuo Jinfeng berpura-pura membujuk. Qin Fanglan mendengus dingin. Kamu tidak perlu berbicara mewakili dia lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi kali ini. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Zhuo Jinfeng mendengarkan sinyal sibuk dari ponselnya, dengan senyum dingin dan bangga di wajahnya. Ya, aku ingin tahu apa yang akan terjadi padamu kali ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, di dalam kotak mewah, ponsel Ye Yan bergetar. Dia melihat dan berkata dengan tenang, dia di sini. Lei Tiandong, yang memejamkan mata untuk bersantai, tiba-tiba membuka matanya. Ye Yan menekan bel panggilan untuk layanan kamar. Setelah beberapa saat, manajer lobi tadi bergegas mendekat. Tuan, saya sungguh menyesal terjadi sesuatu di saat-saat terakhir. Bagaimana? Apakah Anda memerlukan sesuatu? Atau Anda menyukai gadis itu? Manajer lobi sangat menawan sehingga dia menyuruh saya datang. Ye Yan berdiri, tapi bukannya senyum ambigu sebelumnya. Malah ada rasa dingin di wajahnya. Aku memanggilmu ke sini, tentu saja, karena ada sesuatu yang hanya bisa kamu bantu. Mereka yang bisa menjadi manajer lobi di sini semuanya adalah orang-orang berbakat. Saat aku mendengar nada bicara Ye Yan, aku merasa ada yang tidak beres. Pak, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda punya hobi khusus?
tidak apa-apa, saya tidak akan menyetujuinya. Orang yang datang ke sini untuk curhat, jadi pengelola lobi tentu ingin pergi ke tempat seperti ini. Mulut Ye Yan sedikit melengkung, jangan khawatir, aku juga tidak melakukannya. Aku hanya memintamu datang ke sini untuk bertanya padamu. Di mana kamar Han Dian? Ekspresi manajer lobi membeku sesaat. Kemudian dia berpura-pura santai dan berkata, Pak, apa yang Anda bicarakan? Saya sama sekali tidak kenal Han Dian. Bagaimana kalau saya menelepon beberapa rekan untuk menanyakan Anda? Saat dia mengatakan itu, tangan manajer lobi sudah menyentuh kenop pintu. Han Dian sangat berhati-hati. Dia tidak memberitahu orang-orang ini namanya. Tetapi sebagai manajer lobi, wanita ini tahu bahwa dia akan secara teratur mengatur tamu istimewa untuk pergi ke ruangan yang disiapkan khusus untuknya menebak identitas Han Dian. Dia adalah orang yang cerdas. Jika tidak, dia tidak akan duduk di posisi manajer lobi di tempat seperti Jinwan di mana semua orang bercampur aduk. Han Dian adalah adik laki-laki Han King. Di daerah Jinwan ini, dia lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Begitu manajer lobi mendengar bahwa seseorang sedang mencarinya dan dia bukan orang baik, dia mulai melarikan diri. Begitu dia membuka celah kecil, pintu kotak itu dibanting hingga tertutup. Itu Lei Tiandong. Dia tidak tahu kapan dia melepas kacamata hitamnya. Sosoknya yang tinggi merendahkan dan dia menatap dingin ke arah manajer lobi. Semangat membunuh yang berkembang di ketentaraan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh wanita ini. Wajah manajer lobi menjadi pucat saat melihatnya, menunjukkan ekspresi ketakutan. Sekarang kami sudah di sini. Kami hanya ingin memastikan kamu mendapatkan berita yang aku inginkan. Jadi, sederhana saja, katakan di mana Han Dian berada dan aku akan memberimu 5 juta. Bagaimana? Bab 295 itu kamu 5 juta. Mata manajer lobi itu bingung sejenak. Jumlah ini mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia dapatkan seumur hidupnya. Tapi dia langsung menjadi pucat. Pria ini rela mengeluarkan 5 juta untuk menemukan Han Dian. Berapa besar kebencian yang dimilikinya. Meskipun dia bisa mendapatkan banyak uang jika dia berkata demikian, dia pasti akan menyinggung perasaan Han King. Dan dia akan mati. Saya tidak tahu apa-apa dan tidak dapat membantu Anda. Manajer lobi mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak mencoba meminta bantuan, karena dia tahu betul tempat kedap suara di sini. Dan bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga, dia tidak akan bisa mendengarnya di luar. Ye Yan mengangkat alisnya dan menatap Lei Tiandong. Saat ini, kesabaran Lei Tiandong hampir mencapai batasnya. Setelah menerima sinyal dari Ye Yan, dia meraung dengan marah dan meninju telinga manajer lobi ke dinding. Dinding, yang ditutupi dengan insulasi suara tebal dan dekorasi mewah, meledak, memperlihatkan jejak fragmentasi yang menakutkan. Manajer lobi berteriak ketakutan, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah. Genangan air perlahan menyebar di bawah tubuhnya. Dia ketakutan setengah mati. Saya harus mengingatkan Anda bahwa istri dan anak perempuan saudara laki-laki saya sama-sama dikurung oleh Han Dian. Suasana hatinya sedang tidak baik saat ini. Ye Yan berkata dengan tenang, sebaiknya kalian bekerja sama. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Manajer lobi berteriak, saudara-saudara, tolong ampuni saya. Saya pasti akan mendapat balasan atas apa yang saya katakan. Ye Yan tersenyum, kamu punya 5 juta, kamu bisa memilih kota mana saja. Lagi pula, apalagi Han Dian, bahkan Han King pun akan mati hari ini, dan tidak ada yang akan menimbulkan masalah untukmu di masa depan. Dia berhenti dan nadanya tiba-tiba berubah dingin. Tetapi jika kamu tidak memberitahuku, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan rumah ini hari ini. Manajer lobi tidak memiliki loyalitas kepada Han King bersaudara, dia hanya takut. Sekarang, dihadapkan pada paksaan dan bujukan, pertahanan psikologisnya dengan cepat dipatahkan. Dia terisak dan memberitahu kamar Ye Yan Han King dan kata sandi untuk memasuki ruangan.
Han Dian tidak pernah bermimpi bahwa dia mengira dia telah menyembunyikan keberadaannya dengan sangat baik. Tetapi itu tidak ada artinya di depan kekuatan yang sangat kuat itu. Baiklah, sekarang aku harus menyampaikan beberapa keluhan padamu. Ini bisa dianggap menghilangkan kecurigaanmu. Sebelum manajer lobi mengerti, Lei Tiandong memotong lehernya dengan telapak tangannya. Dia mengikat pria itu dengan selimut dan berdiri. Ayo pergi, jika kita menemukan Han Dian, istri dan anak perempuanmu akan terselamatkan setengahnya. Ada lantai bawah tanah lain di Jinwan KTV, tapi tidak ada yang tahu. Sebenarnya, itu seharusnya berada 2 lantai di bawah tanah. Ada 1 lantai yang didedikasikan untuk dinikmati Han Dian. Ye Yan dan Lei Tiandong mengikuti instruksi manajer lobi, tiba di pintu ruangan yang tidak bertanda, dan membuka pintu. Di dalam, 2 pengawal sedang menjaga pintu lift. Retak, 2 suara yang tajam. Ye Yan tidak menunggu reaksi apapun dari kedua pria itu dan mematahkan leher mereka. Kelopak mata Lei Tiandong bergerak-gerak, itu terlalu cepat. Bahkan ketika saya berada di puncak, saya khawatir saya tidak akan menjadi tandingan pria ini. Kapan Tiongkok menyingkirkan sosok yang begitu menakutkan? Saat pintu lift terbuka, Ye Yan masuk terlebih dahulu dan memasukkan kata sandinya. Kedua orang itu dengan cepat sampai di lantai bawah tanah kedua. Kata manajer lobi, ada lebih dari selusin pengawal di sini. Lei Tiandong mengangguk, oke, saya akan membantu Anda dan kami akan menyelesaikannya secepat mungkin. Ye Yan meliriknya dan berkata, maksudku, hanya ada sekitar selusin orang di sini, jadi jangan bergerak, ruangan di sini sempit dan aku tidak menyukainya. Lei Tiandong, tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Anehnya, hanya ada 2 pengawal di koridor tersebut. Nampaknya Han Dian memang sangat penakut, bahkan saat berbisnis, ia harus menjaga banyak pengawal di sekelilingnya. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Bukankah memalukan melakukan siaran langsung untuk lebih dari selusin orang? Bisakah kamu berdiri? Ketika kedua pengawal itu melihat lift turun, mereka mengira ada wanita lain yang datang. Mereka segera menjadi waspada, memegang parang di tangan mereka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka ingin bergegas maju dan membunuh Ye Yan yang berjalan di depan terlebih dahulu. Namun kedua pria ini tidak bertahan lebih dari beberapa detik lebih lama dari kaki tangan mereka. Orang-orang yang mengikuti Han Dian ini bukanlah orang baik. Oleh karena itu, Ye Yan tidak mempunyai beban psikologis sama sekali ketika dia mengambil tindakan. Kedua pria itu membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, suara makian terdengar. Kalian, apa yang kalian lakukan dengan rengekan kalian? Jika kalian merusak suasana hatiku, aku akan memberi kalian makan pada anjing-anjing itu. Ye Yan merasa lega. Kata-kata ini berarti manajer lobi belum sempat mengirim wanita itu kemari. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Dia bisa saja tanpa ampun terhadap para pengawal ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap wanita yang tidak bersalah itu. Saya khawatir Chen Tianya tidak akan mampu menangani akibatnya. Dan dia harus menemukan Lin Sihai atau bahkan Zhang Chuxue. Apakah kamu Han Dian? Di tempat tidur besar di tengah ruangan, seorang pria berpiyama sedang berbaring. Han Dian mendengar suaranya dan tiba-tiba duduk. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Katanya dengan wajah tegas. Karena cahaya di ruangan itu tidak kuat dan Lei Tiandong berdiri di belakang Ye Yan, Han Dian tidak memperhatikannya. Seorang debitur, suara Ye Yan mengandung nada dingin yang tidak dapat diatasi. Ketika Han Dian melihat hanya ada 2 orang, dia menenangkan diri dan berkata, kamu cukup mampu menemukan tempat ini. Dia bersandar di tempat tidur dan berkata dengan nada menghina, tapi, apakah kamu bodoh? Apa menurutmu aku hanya punya 4 pengawal di luar? Saat ini, selusin pengawal di ruangan itu sudah mengelilinginya. Keempat orang itu baru mengambil langkah pertama. Sebentar lagi orang-orang ini, termasuk kamu, akan turun menemani mereka, kata Ye Yan dengan tenang.
Han Dian melihat pengawalnya mengelilingi kedua orang itu dan merasa sangat lega. Hah, itu konyol. Anjing jenis apa yang berani menyombongkan diri? Saya sudah berada di Tangling selama bertahun-tahun. Bagaimana jika saya masih tidak bisa berurusan dengan Anda? Kedua bajingan itu benar-benar sia-sia. Para pengawalnya semuanya disewa oleh Han King dari Asia Tenggara. Oleh karena itu, di mata Han Dian, Ye Yan dan Ye Yan sudah mati. Orang-orang ini adalah kepercayaanmu, Ye Yan tersenyum setengah hati. Jadi apa? Bajingan kecil, bekerja keras, tapi jangan mati terlalu dini sampai aku melewatkan pertunjukan. Han King berkata dengan percaya diri. Para pengawal itu tersenyum galak, memaksakan diri maju, dan berkata, pilih cara untuk mati. Bagaimana kalau lehermu patah? Bagaimana kalau mematahkan anggota tubuhnya terlebih dahulu lalu membunuhnya secara perlahan? Ye Yan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang ini dan mengambil tindakan dengan berani. Begitu dia bergerak, sosok Lei Tiandong benar-benar terungkap. Tubuh Han Dian melompat seperti ikan. Matanya hampir melotot saat dia menatap Lei Tiandong. Itu kamu, bersambung.